jelas jenisnya, jelas jumlahnya. Makan sesuai dengan kebutuhan tubuh saja. Ya, kan suka ada yang mengingatkan itu dari sini. Engap. Ini terus aja, karena ini bilang enak. Jadi enak dan engap, kemudian saling berantem. Yang sini bilang kenyang, yang sini bilang senang. Betul nggak? Iya, padahal enak itu cuma 10 cm aja ketika lewat sini. Kalau sudah lewat sini itu jadi beban baru. Akibatnya apa? Tubuh tidak sanggup lagi untuk memproses makanan yang masuk ke tubuh kita. Itu yang menyebabkan banyak orang kehilangan kesadaran, menjadi mabuk karena memperjuangkan hobi. Ada yang hobi makan, ada yang hobi membicarakan orang, itu mabuk itu. Ya. Ada yang hobi memfitnah orang, ada yang hobinya mengomentari orang. Itu. Ada yang hobinya merendahkan orang. Kurangi. Udah, saya kasih tipsnya ya. Jadi yang pertama apa? Kembangkan kemurah hatian dengan cara lebih banyak melatih diri untuk memberi. Coba memberi ya. Kalau mau pergi kemana-mana ya, mau 50.000 sesuai dengan kemampuan masing-masing. Niatkan saya pergi mau memberi. Coba. Keajaiban akan mulai datang dan itu luar biasa. Yang kedua, jaga kesusilaan. Yang ketiga, coba belajar hidup penuh kesadaran. Namanya hidup secara meditatif. Kalau berjalan, nggak usah buru-buru. Ya, nih saya kasih tahu, yang jalan jatuh, jalan tersungkur, keseleo, itu sebetulnya hanya peringatan dari semesta bahwa kamu jalannya tidak hadir. Satu langkah di depan aja kamu tidak waspada, apalagi 1000 langkah. Jadi nggak ada alasan ya kalau orang jatuh. Kenapa? Jatuh keseleo. Itu sebetulnya secara spiritual itu gambaran kehidupanmu, bahwa hidupmu akan banyak jatuh. Satu langkah di depan aja kamu nggak waspada. Coba kalau jalannya secara meditatif, berterima kasih masih punya kaki, berterima kasih kaki masih bisa melangkah, berterima kasih di kaki masih ada darah, berterima kasih kaki masih bisa berdaya, berterima kasih pada kaki karena dia mengantarkan kita kemanapun kita mau. Coba, apapun yang kita lakukan dengan kesadaran, buahnya apa? Buahnya kita selalu dalam keadaan mawas diri, waspada. Kalau cuci piring jangan marah-marah, ya. Mendengarkan suara air itu meditasi. Bisa mencium bau sabun itu meditasi. Ya, bisa merasakan ya halusnya piring, permukaan piring itu luar biasa. Makanya saya kalau habis makan langsung saya ke wastafel, saya cuci sendiri. Itu mencuci piring itu kalau kita hadir bisa nangis itu. Coba mulai sekarang lakukan semua hal yang keseharian kita itu nyapu ya. Saya kalau nyapu itu ya nyapu ya. Kadang-kadang di rumah suka diambil tuh sama orang kerja. Bapak, ya suka ambil tuh. Dia tidak tahu bahwa sebetulnya saya sedang meditasi. Nyapu itu saya imajinasikan saya sedang menyapu pikiran buruk saya sedang menyapu kata-kata yang tidak bagus dari mulut saya. Jadi saya menyapu itu meditasi. Setiap debu yang dikumpulkan itu, setiap kotoran yang dikumpulkan itu saya anggap saya sedang mengeluarkan kotoran-kotoran yang melekat dalam jiwa saya. Habis nyapu itu lega itu. Apa kelemahan kita selama ini? Kita melakukan aktivitas harian itu terasa sebagai beban,
sebagai pekerjaan. Betul nggak? Iya. Ketika lantai kotor marah-marah. Ya, nggak usah marah-marah. Coba mulai sekarang. Itu yang ketiga ya. Belajar. Pipis penuh kesadaran. Sambil berterima kasih coba. Terima kasih ginjal, pegang. Kamu sudah memisahkan mana yang kotor, mana yang buat darah. Kan keren tuh, ya. Sehingga ginjal itu diajak bicara oleh kita. Terima kasih kantong kemih, terima kasih semua organ tubuh yang membuat kita bisa pipis. Makanya dalam hidup itu kan 3 yang harus keluar. 1, ya, kotoran besar harus keluar itu. Kalau enggak, itu kan bahaya. Yang kedua, air kencing. Yang ketiga, keringat. Ya, jujur ya, nih, sudah keluar keringat gak pagi ini? Saya sudah lari tuh tadi pagi 7 kilo. Setiap pagi itu. Saya selalu 30 menit setelah ya semua rangkaian meditasi pagi selesai, saya langsung pakai sepatu lari 7 kilo itu setiap hari. Ya, bagaimana kita bisa hidup sehat kalau tubuh kita nggak dirawat? Ya, tuh. Jadi kalau tubuh kita sudah sehat, banyak uang juga kan nggak apa-apa. Ya toh, sudah sakit-sakit, dompetnya kempes, betul nggak? Waduh, itu neraka namanya itu. Ya, ini biasa pemanasan ya, karena hari ini agak berat nih judulnya. Ya, yang ketiga itu ya, itu asik itu. Bisa duduk seperti ini dalam keadaan sadar. Terima kasih, hari ini saya masih bisa melipat kaki. Alhamdulillah. Terima kasih gravitasi, hari ini saya masih bisa menyentuh lantai. Alhamdulillah. Terlalu banyak yang harus disyukuri. Ya, itu. Yang keberapa itu? Yang ketiga. Ya. Yang keempat, nih, nggak usah banyak-banyak ya. Yang keempat, coba latih diri kita untuk selalu menjunjung tinggi kerendahan hati dan rasa hormat. Latih diri kita untuk selalu menjunjung tinggi kerendahan hati dan rasa hormat. Lihat nanti hasilnya. Orang yang rendah hati itu tidak perlu meyakinkan orang lain kalau dia lebih baik daripada orang. Gak perlu. Orang rendah hati itu tidak perlu berkompetisi dengan siapapun untuk menyatakan dirinya manusia unggul. Gak perlu. Orang yang rendah hati itu secara otomatis akan mendapatkan penghormatan. Pasti akan dimuliakan oleh siapapun. Miliki kerendahan hati sekaligus juga rasa hormat. Rasa hormat pada siapapun. Ya, saya itu kagum ya lihat orang Jepang. Siapapun yang ketemu selalu gitu ya. Bahkan semakin kita jalan-jalan ke area pedesaan itu, kebetulan anak saya sekolahnya di Hiroshima itu, jauh itu dari Tokyo. Ternyata makin ke pedesaan itu makin lebih bawah lagi tuh rukonya itu, sampai ke bawah gitu, luar biasa itu. Ya, saya cuma ngasih kelebihan saja supaya uang kembalian itu tidak usah diambil sama supir taksi. Dia keluar dulu itu dari mobil hanya untuk memberikan penghormatan. Coba kalau orang menghormati kita, tersanjung gak kita? Betul gak? Iya, kita aja merasa senang kan? Betul gak? Dan memberikan penghormatan pada orang lain ternyata membuat silaturahim kita semakin bagus, hubungan kita semakin bagus, gitu. Coba lakukan hal-hal kecil yang semacam itu.
Nah, 5 aja. Ini yang kelima. Ya. Coba tingkatkan bakti kita. Yang pertama, bakti sama orang tua. Orang tua saya sudah tidak ada. Ya Allah. Tidak ada tubuhnya saja. Jiwa mereka itu masih ada. Cuman beda tempat. Atau siapa tahu yang disebut orang tua oleh kita itu sekarang sudah datang lagi. Menjadi cucu kita, menjadi anak kita. Sudah punya tubuh baru lagi. Siapa tahu yang jadi anak cucu kita itu, siapa tahu leluhur kita yang sudah kembali, yang akan menagih semua kebaikan yang pernah dititipkan oleh kita, oleh mereka kepada kita. Jadi kalau kita baik sama cucu, baik sama cicit, siapa tahu tuh leluhur kita yang sudah kembali, punya tubuh yang baru lagi. Makanya kenapa doa untuk orang tua itu, Allahumma gfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Ya Allah, ampunilah aku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi aku waktu aku kecil. Waktu kita kecil tak berdaya, disayangi mereka. Ketika mereka datang lagi ke dunia, kecil tak berdaya, disayangi oleh kita. Itulah yang disebut dengan sebab akibat. Dengan demikian kita tidak merasa sombong. Membesarkan anak, membesarkan cucu, cicit, tidak merasa sombong. Kalau kita baik kepada mereka, karena mereka sedang mengambil kebaikan yang pernah dititipkan kepada kita. Coba pikirannya diperluas seperti itu. Jadi keren. Bakti sama orang tua. Saya membaca undang-undang yang dibuat oleh Xi Jinping di Cina. Yang kita sebut haluan politiknya adalah komunis. Bahkan mereka itu bakti sama orang tua itu diundangkan oleh negara. Bahkan kalau anak mentelantarkan orang tuanya, tidak tanggung jawab pada orang tuanya, bisa dihukum itu di Cina. Diundangkan itu. Ada undang-undang tentang bakti anak pada orang tua. Kenapa? Padahal yang punya hadisnya kan kita. Ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua. Ya Allah, ketika masih hidup disakiti, setelah hidup diziarahi kuburannya. Bodoh sekali. Ini saya kasih peringatan ya, kalau yang masih punya orang tua dan masih hidup, ya, baktilah kepada mereka. Yang kedua, bakti kepada guru. Guru itu bukan seseorang, siapapun yang dalam hidup kita telah mengantarkan kita menemukan kesadaran baru, itu guru. Sekalipun orang itu pernah menyakiti kita, tapi lewat dia kita menemukan kesadaran baru, itu guru. Siapapun orang yang mengantarkan kita untuk menemukan kehidupan yang lebih bijaksana, lebih damai, lebih luas, punya rasa hormat, itu guru. Dan mereka-mereka itulah orang yang telah membantu kita secara ruhaniah untuk mengalami kelahiran yang kedua, sehingga kita memiliki kesadaran baru. Itu guru. Anak-anak kita yang menjengkelkan kita, guru. Pasangan kita yang marah-marah sama kita, guru. Dan semua adalah utusan Allah. Itu yang disebut dengan Rasulullah. Kita sempitkan Rasulullah itu hanya pada seseorang selama ini. Padahal itu bahasa Arab. Rasulullah artinya utusan Allah. Yang mana yang di semesta ini yang datang dan terjadi bukan utusan? Yang mana? Semua utusan Allah. Semua kita butuhkan. Cuman karena selama ini kita menilai, ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah. Apa yang disebut baik oleh kita dicengkram habis-habisan. Apa yang disebut buruk oleh kita ditendang jauh-jauh. Padahal semua yang terjadi dalam kehidupan kita, disukai tidak disukai, semua hakikatnya adalah utusan Allah. Untuk kebaikan kita.
Itu kebutuhan jiwa kita. Kenapa saya dipasangkan dengan si A, bukan dengan si B, bukan dengan si C? Itu utusan Allah. Itu kebutuhanmu. Coba sekarang, kenapa saya mengalami peristiwa ini? Makanya orang-orang bijak ketika dia mengalami peristiwa apapun dalam hidupnya tidak pernah mengatakan, Tuhan, kenapa ini terjadi padaku? Gak pernah mengatakan begitu. Tapi Tuhan, ajarkan pesan apa yang hendak Engkau sampaikan lewat peristiwa ini untukku. Ajarkan aku bisa menangkap hikmah di balik ini semua. Itulah bedanya. Orang-orang yang tidak sadar selalu menggugat kepada Tuhan. Tapi orang yang sadar, dia mengatakan pada Tuhan, aku percaya semua yang terjadi dalam hidupku, ini adalah utusan Engkau ya Allah. Orang, peristiwa, kejadian, semua adalah utusanmu untuk kebaikanku. Dan itu adalah kebutuhanku. Oleh karena Tuhan, ajarkan kepadaku agar aku bisa menangkap semua makna di balik semua ini. Ajarkan kepadaku agar aku tidak menolak semua yang terjadi dalam kehidupanku. Ajarkan kepadaku agar aku seutuhnya bisa menerima semua ini. Sehingga tidak ada sangka lagi kepada Allah. Begitu kita sudah selesai di dalam, sudah suci di dalam, semua yang suci di luar itu akan datang. Begitu kita sudah mulia yang di dalam, semua yang di luar yang mulia menghampiri kita. Begitu kita sudah selesai di dalam, ternyata di luar dugaan, semua yang disebut masalah selama di luar diri kita berangsur menjadi pulih dengan sendiri. Ini kuliah kesadaran. Ini kuliah kesadaran. Bukan ceramah agama. Karena saya bukan kiai, saya bukan ahli agama, saya tidak bisa apa-apa. Saya cuma seorang penyelam terhadap lautan kehidupan ini. Barangkali ada sedikit mutiara dari hasil selam saya bagikan. Ada yang menyebut saya ustadz. Oh, bukan. Ustadz itu gelar yang sangat tinggi itu. Ustadz itu kan guru, itu bahasa Arab. Saya bukan siapa-siapa. Saya tidak punya apa-apa, saya tidak bisa apa-apa. Saya juga tidak tahu apa-apa. Saya juga bukan siapa-siapa. Kalau saya berdiri di sini, saya cuma berserah diri aja kepada Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, sungguh aku nggak tahu apa-apa kecuali Engkau yang memberitahuku. Saya juga tidak tahu harus berkata apa hari ini. Tapi intuisi tadi mendorong saya harus berkata itu semua. Ya sudah, saya katakan aja, mengikuti apa yang ada di intuisi saya. Udah dicatat semua? Coba laporkan sama saya nanti ya. Setelah mengamalkan yang 5 aja, gak usah 10, 5 aja. 5 coba. Apa tadi diulang? 1, ya, belajar bermurah hati. Mulai sekarang jangan pelit lagi. Belajar melatih diri untuk melepaskan, memberi, jangan perhitungan. Kalian tuh aneh, ingin berkelimpahan tapi hitungan luar biasa. 2, coba hidup mempertahankan kesusilaan, kurangi membunuh. Kalau bisa jangan sampai mencuri hak orang lain yang bukan hak kita. Yang 3, stop berbohong. Apalagi masalah agama, masalah keyakinan. Ya, kalau kamu tidak mengalami, jangan mengatakan. Kalau kamu tidak mengalami, jangan mengajarkan. Buat apa? Mengajarkan kebohongan. Cek jeng cenah, ecek deui, betul? Itu bohong itu. Karena kebohongan yang diulang-ulang bahaya. Lama-kelama dianggap kebenaran oleh anak cucu kita. Ya, yang 4, stop melukai diri dengan menjatuhkan harga diri, ngamurah marah diri. Makanya saya pernah menyampaikan 5 yang harus kalian jaga. 1, harga diri. Yang 2, kesehatan. Yang 3, kalau punya mimpi, jaga mimpimu. Jangan dikorbankan untuk orang lain.
Jadilah dirimu sendiri. Yang keempat, jaga nilai-nilai hidup. Nilai itu di sini nih, hidup. Ya, semua yang dikatakan oleh Allah dalam diri kita gak ada suaranya, tetapi kita bisa mendengar suara itu dan jelas. Yang disampaikan oleh beliau adalah nilai-nilai. Dan yang kelima, kebahagiaan diri. Bahagia itu di dalam, ibu bapak. Tidak usah mengkondisikan situasi di luar supaya menyenangkan kamu. Karena kita tidak punya kemampuan mengendalikan situasi di luar. Kita tidak bisa mengendalikan mulut orang, pikiran orang, sikap orang. Kita hanya bisa mengendalikan pikiran kita, rasa kita, dan sikap kita terhadap segala peristiwa. Dan ternyata yang membuat kita menderita bukan kenyataan hidup, tetapi reaksi kita terhadap kenyataan hidup. Itu yang membuat kita menderita. Ya. Yang ketiga, coba belajar hidup berkesadaran. Terserah namanya. Kalau alergi dengan istilah meditasi, sudah mindfulness. Hidup sadar, hadir di sini, saat ini, sekarang. Yang keempat, apa tadi? Selalu ya menjunjung tinggi kerendahan hati dan rasa hormat. Yang kelima, bakti sama orang tua, bakti sama guru-guru, bakti sama orang-orang yang menjadi marga lantaran kita menemukan kesadaran baru dalam hidup. Saksikan saya, 5 saja kalian lakukan. Waduh, luar biasa itu. Ya, saya tidak ngasih bacaan apa-apa, nggak usah. Nggak usah, baca ini sekian kali, malah habis waktu. Buat apa kita melakukan yang kita sendiri tidak pernah meningkat kesadarannya? Lakukan hal yang membuat kita naik kesadaran. Kan kadang-kadang kita percaya bahwa baca surat ini 10 kali, baca surat ini 10 kali, nanti utang lunas. Bohong gitu. Ya? Betul. Ya. Kalau kamu baca surat Al-Kahfi, kamu akan utang lunas. Kalau ngerti isinya surat Al-Kahfi. Kalau cuma baca aja, Arabnya nggak akan lunas tuh, utang tambah banyak. Habis waktu baca itu. Tapi kalau diselami, Al-Kahfi itu apa? Oh, gua. Gua itu apa? Oh, gua itu ternyata gue loh. Aku. Itu kan disuruh ngaji ke dalam. Baca coba. Di surat Al-Kahfi dikatakan, kamu akan melihat matahari terbit dari gua. Terbit dari gua. Matahari rohanimu sudah terbit. Caang baranang di dalam. Makanya bagaimana nggak berubah nasib. Condong dari gua ke sebelah kanan. Dan matahari akan terbit ke sebelah kiri, dan kamu akan berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Luas pengetahuannya, luas dadanya, luas kesabarannya. Bagaimana tidak berubah nasibnya? Tapi kita selama ini dengan kebodohan saja menangkap semua itu. Disuruh baca itu sekian kali, baca. Betul, kalau dipahami bisa menyelamatkan. Ibarat satu ayat saya baca, ya, luar biasa itu. Lalu di ayat selanjutnya dikatakan, barang siapa yang menghendaki petunjuk pasti akan bertemu dengan seorang penunjuk jalan. Tapi barang siapa yang tidak menghendaki dapat petunjuk, sampai mati pun kamu tidak akan bertemu dengan waliyan mursidan. Mayahdillahu fahuwal muhtadi wa mayudlil falan tajidalahu waliyan mursidan. Itu kalau dibaca isinya surat Al-Kahfi, luar biasa. Kalau kita bisa menangkap mutasyabihat yang ada di dalamnya, luar biasa. Ngerti maksud saya? Gitu. Naik sedikit kesadaran kita. Jangan melakukan sesuatu yang malah justru menenggelamkan kesadaran kita. Kita bukan robot, bukan robot. Kalau robot itu sudah dibuat sistem untuk menggerakkan dia, setiap hari gerakannya gitu-gitu saja. Jangan-jangan kita sholat pun 5 waktu udah kayak robot. Semua dilakukan tanpa kesadaran. Kita melakukannya tanpa pengetahuan. Bahkan tidak tahu apa manfaatnya itu. Kenapa? Semua dilakukan tanpa kesadaran. Jangan sampai kita dalam hidup ini sibuk menuangkan cangkir kosong.
Mulai masuk judul. Yang namanya menuangkan itu kan niatnya pasti ingin mengisi. Betul nggak? Setiap orang menuangkan pasti ingin mengisi, bukan? Sibuk kita menuangkan. Kita baru sadar kalau cangkir kita itu kosong. Lalu kita menyangka seakan-akan yang diisi sudah penuh. Ternyata semuanya kosong melompong. Kita menyangka jiwa kita sudah isi. Padahal yang dituangkan kepada jiwa ini hanya cangkir kosong. Karena kita tidak tahu jiwa itu apa. Jiwa itu wujudnya seperti apa. Mulut jiwa seperti apa. Mata jiwa seperti apa. Kadang-kadang kita mengklaim saja. Habis kajian seperti ini, pulang. Dari mana ibu? Oh, habis santapan jiwa. Kan gitu, betul nggak? Iya. Kadang-kadang pengatur acara juga bilang, baru saja kita sudah selesai santapan jiwa, selesai dengerin ceramah maksudnya. Dan sekarang sudah sediakan konsumsi. Ya, silakan untuk santapan jasmani. Wih, kayak udah lengkap aja. Bapak Ibu, ceramah-ceramah seperti yang saya lakukan ini adalah santapan pikiran. Dan pikiran bukan jiwa. Jiwa itu nur. Kalau nur, ya makanannya harus nur juga. Santapan jiwa bagaimana? Bagaimana jiwa kita bisa mendapatkan santapan? Kalau jiwa itu apa, kita pun belum pernah mengenalnya. Apalagi makanan jiwa itu apa, kita belum pernah mengenalnya. Makanya pantas ya kalau di Quran dikatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim. Celakalah para pendusta agama, yaitu mereka yang mentelantarkan yatim. Oh enggak, saya setiap bulan saya santuni anak yatim. Tuh, pakai anak lagi. Di Quran gak ada anak yatim. Yang ada tuh yatim, gak pakai anak. Pendusta agama itu mereka yang mentelantarkan yatim. Yatim itu yang tidak pernah beribu dan tidak pernah berbapak. Bukan yang tidak punya ibu dan bapak. Kalau yatim itu yang tidak punya ibu dan bapak, siapa di dunia ini yang bukan yatim? Siapa? Saya mau nanya, itu Presiden Amerika namanya Donald Trump. Yatim nggak? Kan nggak mungkin ibu bapaknya hidup terus. Suatu saat pasti akan mati toh. Betul? Nih, ada yang sudah nggak punya ibu bapak? Ada? Dan pada saatnya kita pasti nggak punya ibu bapak. Berarti semua manusia yatim gitu. Repot menyantuni semuanya. Yatim itu yang tidak beribu, tidak berbapak, yang tidak pernah dilahirkan. Yang tidak pernah dilahirkan itu cuma satu, jiwa. Karena jiwa itu tidak dilahirkan. Jiwa itu ditiupkan bersama ruh. Maka di Quran dikatakan, ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Nah, saat peniupan ruhku itu, di situ jiwa melekat. Jadi, siapa pendusta agama? Mereka yang mentelantarkan jiwanya. Sholat cuma raganya saja. Cuma cangkir kosong. Gak ada isinya. Itu mentelantarkan jiwa. Makanya jangan-jangan kita tuh sibuk ya menuangkan sesuatu. Ternyata yang dituangkan itu hanya cangkir kosong. Tapi kita merasa seakan-akan kita sudah mengisinya banyak. Lalu kita mulai tidak jujur, ya, karena kita merasa sudah melakukan banyak hal, merasa diri lebih baik daripada orang lain, betul nggak? Mulai menyalahkan orang lain, kebodohan. Kira-kira mengerti? Kira-kira judul ini mau kemana nih? Mengerti ya? Jangan-jangan
jangan kita setiap hari sibuk tapi hanya menuangkan cangkir kosong.